Salam saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, kaum muda Kristen dimanapun Anda berada, khususnya SPRP GKI Kuala Kurun. Selamat bergabung di ibadah SPRP GKI Kuala Kurun melalui program Cafe atau Christian Reflection bersama dengan SPRP GKI Kuala Kurun. Selamat bergabung dan selamat mengikuti ibadah ini. Oke, baik teman-teman yang terkasih, kita mulai persekutuan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dan juga berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, jikalau pada saat ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan SPRP GKI Kuala Kurun melalui virtual dalam program yaitu Cafe Christian Reflection pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kesempatan ini juga kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kaum muda Kristen dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, kaum muda Kristen dimanapun Anda berada, khususnya pemuda remaja GKI Kuala Kurun, kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan atau renungan firman Tuhan kali ini yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, 16 dan juga ayat yang ke-17. Saya akan baca firman Tuhan bagi kita dengan judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman-Nya, yang berbahagia kita yang membaca bahkan memeliharanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kaum muda dimanapun Anda berada, ya. Tema kita kali ini yaitu Don't waste your life. Jangan sia-siakan hidup saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih, pernahkah saudara berpikir dalam kehidupan saudara bahwa kehidupan saudara dijalani dengan sembarangan atau dengan sembrono, asal-asalan, tanpa tujuan yang jelas, tanpa arah yang jelas? Saya rasa tidak ada. Saya rasa semua kita, ya, bahwa ingin tujuan hidup kita jelas. Saya rasa bahwa ingin tujuan hidup kita memiliki arah yang jelas. Hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, menjadi berkat, menjadi panutan, hidup yang berhasil dan hidup yang sukses. Itu yang kita mau dalam kehidupan ini, saudara. Tidak ada yang mau hidupnya sembarangan, sembrono, asal-asalan dan tanpa tujuan. Tetapi saudara yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, kaum muda, ya, tetapi nyatanya, ya, dalam kehidupan sekarang ini masih banyak orang-orang yang hidupnya tanpa arah, hidupnya tanpa tujuan, hidupnya tidak jelas, bahkan hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya,
Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, seperti halnya kaum muda di zaman sekarang ini atau zaman now, ya, ada banyak kaum muda yang hidup di dalam keduniawian, hidup di dalam kegelapan, ya, yang terjerumus ke dalam narkoba, terjerumus ke dalam seks bebas, terjerumus ke dalam judi, minuman keras, ya, membuli orang lain, menghina orang lain, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kotor yang tidak membangun orang lain. Ada banyak anak-anak muda yang seperti itu pada zaman sekarang ini, ya. Nah, saudara yang diberkati Yesus Kristus, ya, sadarkah saudara bahwa ketika kita melakukan itu, kita menyia-nyiakan waktu, kesempatan, dan kehidupan kita untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam Efesus 5 ayat yang ke-15, 16 dan ke-17. Di sini Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa supaya jemaat di Efesus hidup sebagai anak-anak yang terang, ya. Dan di sini bukan hanya untuk jemaat-jemaat di Efesus, tetapi juga untuk saudara dan saya, untuk kita semua, ya, bahwa supaya kita hidup di dalam terang, anak muda yang menjadi anak muda yang berkualitas, anak muda yang bertanggung jawab, anak muda yang berguna, yang bermanfaat, ya, menjadi berkat, ya, bagi orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, kaum muda, ya. Nah, di bagian Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ke-17 ini mengingatkan kita, yang pertama adalah hiduplah sebagai orang arif, bukan orang bebal. Di ayat yang ke-15 kita boleh lihat di sana. Orang arif adalah orang yang mau diajar, orang yang mendengarkan nasihat, dan orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya, dan orang yang hidup di dalam kebenaran, di dalam terang, ya. Tetapi orang bebal adalah orang yang sebaliknya, yang tidak mau diajar, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan hidup di dalam kegelapan, jauh daripada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, kaum muda yang diberkati Yesus Kristus, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Di ayat yang ke-16 katakan, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara yang terkasih, pernahkah Anda berpikir bahwa masa muda saudara bisa terulang 2 kali? Tidak. Masa muda kita hanya 1 kali. Pernahkah saudara berpikir bahwa kehidupan di dalam dunia ini bisa 2 kali? Tidak. Kehidupan di dalam dunia hanya 1 kali. Waktu kita di dunia hanya singkat, saudara. Oleh sebab itu, masa muda kita tidak bisa terulang kembali, ya. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya di dalam setiap kehidupan kita, mempergunakan diri hidup kita untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, karena kalau tidak kita mempergunakan waktu ini dengan bijaksana, dengan baik, maka saudara akan dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, yang membuat saudara jatuh ke dalam kenikmatan duniawi yang menyesatkan dan yang membinasakan. Dan yang ketiga adalah jangan bodoh, tetapi mengertilah kehendak Allah, ya. Orang yang masih hidup di dalam kegelapan, masih jatuh dalam pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, miras, dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya, jatuh ke dalam lumpur dosa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita keluar dari kehidupan-kehidupan yang seperti itu. Mari kita bangkit, kita lupakan, kita tinggalkan kehidupan-kehidupan yang seperti itu. Dan mari kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan menginginkan hal yang baik, hal yang berkenan dalam setiap kehidupan kita, hal yang menjadi berkat, bermanfaat, berguna
Bahkan Tuhan menaruhkan masa depan yang cerah buat saudara. Menaruhkan masa depan yang penuh harapan, cemerlang dan luar biasa. Sebab itu saudara yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, saudara, hidup kita hanya satu kali. Masa muda kita hanya satu kali. Ya. Maka pergunakanlah waktu, kesempatan dan hidup saudara dengan sebaik-baiknya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan untuk keberhasilan, kesuksesan saudara di dalam hidup saudara. Ya. Masih ada waktu untuk saudara bertobat. Ada waktu untuk saudara berubah. Ada waktu untuk saudara lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan mulailah dari sekarang. Don't waste your life. Jangan sia-siakan hidup saudara. Karena hidup saudara berharga. Hidup saudara mahal. Tetapi lakukanlah yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan untuk kehidupan saudara yang jauh lebih baik, lebih berharga, lebih bermanfaat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, saudara dan saya, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik saudara yang terkasih dan yang diberkati Yesus Kristus, kali ini kita akan menaikkan doa syafaat kita, doa persembahan dan juga doa penutup. Nah, untuk persembahan syukur kita, khususnya bagi pemuda-pemudi di SPRP GKI Kuala Kurun, Anda bisa transfer melalui bank, dan juga Anda bisa mengumpulkan ke pengurus pemuda di masing-masing wilayah teman-teman tempat tinggal. Dan yang ketiga, bisa juga teman-teman yang di luar GKI Kuala Kurun bisa mengumpulkan persembahan saudara kepada gereja saudara masing-masing di mana saudara berasal. Dan kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami, setiap pemuda remaja Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah, kami kadang menyia-nyiakan kesempatan dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami. Oleh sebab itu ya Allah, kami diajar kali ini untuk betul-betul mempergunakan waktu dan kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami dan demi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kehidupan kami pada saat ini ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami, mengajar bahkan menegur kami, remaja pemuda Tuhan yang pada saat ini masih hidup dalam kegelapan bahkan keduniaan. Sebab itu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon Tuhan memberkati setiap remaja pemuda Tuhan dimanapun mereka berada,
baik SPRP Kuala Kurun maupun yang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati, bahkan menyertai setiap kehidupan mereka. Masa muda mereka diberi dengan penuh harapan, cemerlang, bahkan luar biasa diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan menaruhkan harapan, kehidupan yang penuh harapan dalam setiap kehidupan remaja pemuda Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan remaja pemuda Tuhan dimanapun mereka berada. Sebab itu ya Allah, kami mohon Tuhan memberkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi setiap remaja pemuda Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka ya Allah, yang pada saat ini dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, mengiringi mereka sehingga mereka boleh berhasil dalam setiap pendidikan mereka. Jauhkan pergaulan-pergaulan bebas yang mau mengganggu kehidupan mereka, masa depan mereka, tetapi Roh Kudus Tuhan yang senantiasa melingkupi bahkan melindungi mereka. Terima kasih ya Allah, ini doa kami. Kami juga berdoa untuk persembahan syukur kami yang akan kami kumpulkan dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, berkati persembahan yang boleh dikumpulkan oleh remaja pemuda Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap persembahan ini, agar persembahan ini berguna untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga akan mengakhiri persekutuan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dan seluruh remaja pemuda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon serta mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang sudah menyaksikan program ini, dan ibadah kita telah selesai. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus melindungi kita. Salam. Mari kita ngopi sama-sama.